Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Durano Muldianto. Saya berdinas di Sabara, Unit Quick Response Polres Cirebon Kota. Dengan Ibu siapa? Eka Yuliati. Oh, gitu, Eka, nggih. Dengan Bapak siapa? Bapak Emrif Hamami, seorang pekerja karyawan swasta. Oh iya, Bapak. Apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Menurut saya wawasan kebangsaannya itu pada hakikatnya merupakan suatu implementasi nilai-nilai dasar dari Pancasila, Undang-Undang Dasar dalam NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan warga negara Indonesia khususnya. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan menurut saya itu seperti cinta tanah air, terus bela negara, setia pada Pancasila. Apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan dan bela negara adalah, kalau menurut saya pribadi, kita sebagai rakyat, kita harus cinta tanah air, kita harus rela berkorban, dan juga kita cinta damai sesama manusia, seperti itu. Bagaimana cara Bapak mengimplementasikan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Bela negara kalau buat saya yang pertama mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada. Dengan berdinas setiap hari pun saya sudah termasuk mengabdi dan melayani masyarakat. Berarti saya sudah bela negara. Termasuk saya aktif dalam bidang Pancasila di Merpati Putih, berarti saya sudah mempertahankan negara saya, budaya negara saya. Bagaimana Bu Eka bisa mengimplementasikan wawasan kebangsaan di kehidupan sehari-hari? Oh ya, seperti menjalankan peraturan tata tertib lalu lintas, seperti memakai helm, kemudian menjaga lingkungan sekitarnya, seperti buang sampah pada tempatnya gitu. Oh iya. Bagaimana pengimplementasian tentang wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya pribadi, mengenai wawasan kebangsaan, kalau kita sebagai seorang pekerja adalah kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita bisa memaksimalkan pekerjaan tersebut, kita bisa bekerja dengan kelompok tim kita, dan juga kita tidak boleh melanggar peraturan yang ada di pekerjaan tersebut, seperti itu. Untuk kalau misal kita sebagai seorang pelajar, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, kita harus mencintai sesama teman, dan juga mencintai guru kita yang ada di lingkungan sekolah, seperti itu. Isu apa yang Bapak ketahui saat ini? Krisis sosial pada generasi muda, khususnya para pelajar yang sering melakukan aksi tawuran, aksi geng motor. Jadi tawuran sekarang sudah online ya, sifatnya live di IG. Jadi dia bisa bicara antar lawannya di IG untuk mengadakan penantangan dan langsung ke lokasi tertentu untuk melakukan tawuran. Nah, ini yang kita antisipasi. Akhir-akhir ini karena banyak media sosial, teknologi yang maju, gitu ya, ada isu-isu tentang bela negara, Bu. Menurut Bu Eka, contoh isu bela negara apa aja, Bu? Kalau menurut saya itu isu yang berkaitan dengan bela negara itu seperti yang saya lihat ya di TV itu tentang Citayam Fashion Week gitu. Sekarang apa ada isu yang terjadi di akhir-akhir ini, Pak? Kalau saya menilai isu yang paling viral
akhir-akhir ini mengenai pesulap merah versus dukun berkedok agama. Seperti itu. Oh ya. Pesulap merah tersendiri ingin membongkar trik dukun agar bertujuan masyarakat sadar bahwa trik dukun ini adalah palsu maupun kebohongan semata, seperti itu. Bagaimana cara Bapak menyikapi isu yang Bapak sampaikan tersebut? Menurut kedinasan, saya tetap harus melakukan patroli secara rutin, berkesinambungan, kerjasama dengan jajaran Polsek untuk saling berkaitan menjaga situasi Kamtibmas yang ada di wilayah hukumnya. Khususnya untuk memberantas geng motor, tawuran antar pelajar. Di setiap kali dinas selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, baik itu yang ada di kampung, seperti Karang Taruna yang sudah aktif, kelompok-kelompok pemuda yang sering berjaga-jaga. Kita adakan patroli bersama agar bisa tercipta suasana yang kondusif. Bagaimana menurut Bu Eka Iya. tentang Citayam Fashion Week? Oh, kalau menurut saya tentang Citayam Fashion Week itu lebih banyak mandorotnya daripada manfaatnya. Sebab anak-anak sekarang itu seharusnya lebih mementingkan pendidikan untuk memajukan bangsa daripada bergumul di jalan, mengganggu lalu lintas gitu. Iya benar ya Bu ya, maksudnya lebih banyak kurangnya ya Bu ya daripada manfaatnya ya Bu ya. Cara menyikapi tentang isu tersebut Pak? Cara mensikapinya ya kita sebagai warga negara Indonesia sangat berterima kasih kepada Pesulap Merah karena dia akhir-akhir ini sudah memberitahu mengenai trik dukun maupun semacam berobat ke dukun, seperti itu. Karena pada dasarnya berobat ke dukun dilarang oleh agama, seperti itu. Harus kalau semisal kita sakit ya kita berobat ke rumah sakit maupun dokter terdekat, seperti itu. Apa harapan Bapak untuk Indonesia di kedepannya? Adapun baiknya, harapan saya ada kerjasama bukan hanya pihak kepolisian, tapi unsur-unsur masyarakat, para orang tua, guru, sama-sama untuk mendeklarasikan bahwa sebaiknya kita menolak dengan adanya kekerasan, tawuran, dan geng motor untuk bersama-sama membagikan lagi generasi muda yang penuh dengan keyakinan untuk membela negaranya. Implementasinya yaitu membuat satu prestasi dan kebanggaan buat dirinya minimal, apalagi buat yang lain. Jadi semoga generasi muda penerus bangsa dapat ikut berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan untuk kelangsungan berkewarganegaraan secara berkesinambungan untuk negara Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama. Harapan Ibu Eka tentang Indonesia bagaimana? Oh ya, kalau harapan saya sebagai ibu rumah tangga itu ya supaya negara ini itu lebih memperhatikan produk hasil karya anak bangsa seperti pembuatan batik di Pekalongan ini gitu. Oh iya, biar menambah perekonomian bangsa gitu ya Bu ya, nggak impor-impor gitu ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Eka sudah meluangkan waktu untuk dapat diwawancari oleh kami. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih Pak, bagaimana harapan Bapak untuk Indonesia ke depannya? Harapan Indonesia ke depan, kita sebagai warga negara Indonesia, kita ya menjunjung negara kita
Yang pertama, yang kedua kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku di negara kita. Yang ketiga, kita tidak boleh menyelakai sesama warga negara kita. Yang keempat, kita harus hidup rukun, kita harus saling tolong menolong sesama yang lain, seperti itu Oh iya. poinnya. Oh iya. Ya. Sangat bagus sekali ya Pak ya. Ya. Ya, terima kasih atas waktu Bapak telah bersedia kami wawancara. Ya, Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Laksono, Ketua Tim dari kelompok 4. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai hasil wawancara 3 narasumber tentang wawasan kebangsaan dalam upaya bela negara. Wawasan kebangsaan sangatlah penting karena semakin tingginya pemahaman kita dalam berwawasan kebangsaan, maka kita sebagai warga negara tidak akan mudah terpecah belah dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang bisa berdampak negatif dalam keutuhan NKRI. Apapun profesi kita harus berpartisipasi dalam upaya bela negara. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari sesuai tupoksi kita, mulai dari hal-hal yang kecil dan dimulai dari kita sendiri. Cintai Indonesiamu, cintai tanah airmu, cintai bangsamu, Indonesia. Menurut kami, perwujudan wawasan kebangsaan dengan nilai berakhlak ini bisa diterapkan dengan berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kompetensi, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi terhadap perubahan dan membangun kerjasama yang bersinergi. Ayo jadi ASN berakhlak.